Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Conan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara menampilkan grafik pada HMI NB menggunakan program NB Designer. Ini saya menggunakan NB7W HMI-nya. Oke, grafiknya seperti ini. Oke, kita siapkan dulu untuk datanya. Di sini saya sudah membuat program, ya programnya itu untuk datanya naik turun ya. Dari nilai 40 terus naik ke 60, turun lagi ke 40 dan seterusnya. Di sini sebenarnya data yang akan kita tampilkan itu di D0. Cuman kalau saya menampilkan 3 data, berarti nanti yang akan tampilkan adalah D0, D1 dan 2. Sedangkan di sini kan D2-nya udah dipakai nih. Berarti data ini harus kita move ke alamat memori yang lain sehingga nanti data yang akan ditampilkan itu bisa urut. Nah, misalkan di sini D0, terus saya move ke D10. Dan juga data nanti yang akan tampilkan juga D6. Saya move ke D11. Berarti datanya harus urut gitu loh. D10, D11 dan D12 kalau 3 data berarti. Untuk D12-nya nanti kita langsung masukkan dari HMI ya. Oke, langsung saja. Ini kita delete dulu ya. Kita bikin mulai dari awal ya, bikin baru ya. Untuk grafiknya. Oke, masuk ke menu part, terus pilih data log. Drag and drop. Di sini area atau variabel itu data yang akan ditampilkan. Misalkan datanya adalah D10 ya. Berarti D10, kalau 3 berarti D10, D11 dan D12. Data formatnya binary. Terus masuk ke menu trend graphic. Di sini dirubah menjadi multiple page. Propertinya start from left, sampling modenya continue, sampling metodenya periodic sampling. Cycle-nya 1 kali 1 detik ya, untuk default. Itu kita rubah saja menjadi 10 milisecond. Oke, untuk sampling point-nya misalkan kita rubah menjadi 150 misalkan. Berarti nanti secara horizontal ya, secara horizontal ini data yang akan tampilkan adalah 150 sampling point. Oke, selanjutnya page-nya ini berikan nomor 1. Nah, ini channel, berarti data yang akan ditampilkan itu berapa? Misalkan 3, berarti data yang akan tampilkan itu 3, berarti nanti ada 3 grafik ya. 3 ini untuk datanya, saya ulangi lagi, datanya harus urut ya. Misalkan D10, berarti nanti yang akan ditampilkan adalah D10, D11 dan D12. Oke, ini yang channel, terus masuk ke menu selanjutnya di channel. Di sini adalah ada Y-min sama Y-max. Berarti nilai yang akan tampilkan itu berapa? Misalkan ini minimalnya 0, maksimalnya 100 misalkan. Berarti untuk secara vertikal itu datanya 0, 100 ya. Nilai secara vertikal ini 1 semua ya. Oke, untuk warna bisa kita rubah. Misalkan yang pertama merah, kedua biru, yang ketiga hitam misalkan. Seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke menu Extended Property. Ini yang perlu kita rubah itu di lens ya, baris. Berarti nanti ada 6 baris ya secara horizontal ya, ada 6 baris. Dan juga ada 6 kolom ya secara vertikal ya, ada 6 kolom. Terus untuk warna backgroundnya bisa kita rubah, misalkan kita rubah menjadi putih. Untuk grid line-nya kita rubah menjadi abu-abu misalkan. Oke, setelah itu klik OK. Terus letakkan sesuai keinginan ya ini. Dan kita sesuaikan, misalkan seperti ini. Oke, misalkan untuk nilai minimal dan maksimalnya kita tampilkan juga.
Itu ambil teks ini ya. Misalkan kita rubah menjadi 100 ya. Nah, maksimalnya 100. Kita copy saja. Yang tengah ini misalkan 50. Ctrl V untuk paste. Ini 0. Oke. Selanjutnya kita tampilkan juga nilai di samping ini ya. Nilai yang akan ditampilkan. Itu pilih number input. Ini ya, drag and drop. Oke, area variabelnya di D memori, addressnya 10 ya tadi ya. Data formatnya binary juga. Terus masuk ke menu numeric data. Itu biarkan saja unsigned integer. Integernya 3 ya, berarti nanti 3 digit. Maksimalnya berarti 999. Oke, data lengthnya word, desimalnya 0. Oke. Klik di sini. Oke, disesuaikan. D10, oke benar. Terus kita copy saja untuk data yang kedua. Data yang kedua adalah D11. Ini ya, benar ya, D11. Oke. Oke, data yang ketiga kita paste lagi. Ini D12. Ini nanti bisa kita input di HMI. Oke, setelah itu klik compile atau save ya kalau yang belum di save. Terus pilih download. Yes. Oke. Kita cek hasilnya. Oke, misalkan kita ubah untuk yang input 3 ya. Kan kita ubah menjadi 55 misalkan. Nah, grafiknya ikut 55. Kita ubah menjadi 22. Oke, nanti grafiknya akan seperti ini hasilnya. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.